Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini kita ditugaskan untuk melakukan pendataan di suatu desa, di mana di situ sudah ditetapkan ada yang positif corona. Dan pada hari ini kita ditugaskan untuk melakukan pendataan ada satu desa di situ yang dikarantina, dan kita akan menggarap satu blok yang benar-benar di blok desa tersebut di lockdown, dan kita akan menyediakan estimasi 21 kilo beras untuk satu kepala keluarga beserta lauk pauknya. Mudah-mudahan ini kita bisa laksanakan, dan kita berdoa semoga kita semua bisa terselamatkan dari wabah COVID, dan termasuk Kabupaten Majalengka kembali ke zona hijau untuk selanjutnya kita terbebas dari COVID-19. Terima kasih, dan kita siap. Majalengka, Majalengka, Majalengka. Assalamualaikum, salam hormat buat semuanya dan tetap selalu optimis. Selamat datang di channel Basnas Media Center Kabupaten Majalengka. Pada hari ini kami bersama tim siaga COVID-19 dari Basnas Kabupaten Majalengka mendapatkan tugas untuk menuju suatu desa, di mana di desa tersebut ada salah satu keluarga yang dari satu keluarga tersebut ada yang divonis positif corona, yang pada hari ini beliau sedang mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah. Misi kemanusiaan adalah merupakan salah satu tugas dan kewajiban bagi kami untuk dilaksanakan dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh serta tidak banyak alasan. Oleh sebab itu, begitu kami menerima laporan, kami segera berkemas, berdiskusi dengan tim, kemudian kami meluncur ke TKP. Tetapi sebelum kita menuju desa target, kita melakukan hal yang prosedural dulu. Kita menyambangi kantor kecamatan, dan di situ kami berdiskusi dengan Pak Camat bersama tim dari Basnas Siaga COVID untuk mempersiapkan apa saja yang harus kita lakukan pada saat kita memasuki wilayah COVID-19, termasuk kita melakukan pengamanan diri dengan tidak berlebih agar tidak terlalu menyeramkan dan kelihatan elegan di mata masyarakat. Bersama Pak Camat dan tim, kami berbicara tidak terlalu banyak mengenai kondisi pasien positif COVID, kemudian kondisi keluarga dan kondisi keadaan warga di lingkungan tersebut. Kemudian kami langsung meluncur bersama-sama menuju kantor desa, tentu untuk melakukan pemetaan agar pada saatnya kita melakukan hal-hal yang sepatutnya harus kita lakukan dengan benar. Dan sekarang kita sudah mendekat dan memasuki kantor desa, di mana kita akan melakukan pendataan. Ada berapa warga yang memang sedang melaksanakan karantina atau isolasi di desa tersebut, dan ini minimal akan berlangsung selama 15 hari. Jadi kami Basnas mendapat tugas untuk memberikan bantuan sembako selama mereka berada dalam karantina, dan hari ini sebetulnya sudah 3 hari mereka di karantina. Setelah kami melakukan persiapan, kami siap berangkat ke lokasi bersama tim dari gugus tugas kecamatan dan desa.
Mari kita ikuti perjalanan kami. Saudaraku, sehat, sakit, dan mati adalah merupakan 3 kalimat yang tidak akan bisa terlepas dari sejarah kehidupan manusia, dan ketiganya terbungkus dalam kalimat takdir yang maha kuasa, di mana kita sebagai manusia hanya diberikan secara sunatullah, kausalitas atau sebab akibat untuk melakukan upaya dengan logika sehat, dengan kemampuan kita yang ada, yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa, untuk berupaya, berdoa dan berusaha bagaimana kita memelihara kesehatan, bagaimana kita menghindari penyakit, dan bagaimana kita bersiap untuk melaksanakan takdir kehidupan yang terakhir buat kita, yaitu kematian. Kesehatan perlu kita jaga, dan penyakit perlu kita cari penyebabnya untuk diobati. Sedangkan kematian tak perlu kita takutkan. Lalu apa yang menyebabkan kepada seluruh manusia termasuk kita semua? Apa yang menakutkan dari pandemi virus COVID-19 ini? Mari kita renungkan bersama agar kita mampu memberikan pendidikan kepada diri kita sendiri untuk disampaikan kepada orang-orang yang tercinta dan masyarakat luas, bahwa kita harus tetap waspada dan siaga menghadapi pandemi virus corona ini. Apa yang membuat kita takut dan was-was serta khawatir dengan pandemi virus ini? Mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, apa yang bisa kita nikmati dan kita inginkan pada saat diri kita sehat, dikala belum datangnya COVID-19. Dikala kondisi badan kita sehat, kita bisa melakukan hal apapun. Bergaul di rumah, di lingkungan masyarakat, di tempat kerja, melakukan berjamaah di masjid, dan tempat ibadah yang lainnya, melakukan kajian di majelis taklim, berzikir di musola-musola, dan menuntut ilmu bersama di pondok pesantren. Dan anak-anak kita bebas, bergembira dengan penuh optimis menuntut ilmu di sekolahnya masing-masing. Tetapi tidak pada hari ini, ketika pandemi mewabah di seluruh pelosok negeri, di seluruh pelosok dunia, maka orang sehat dan orang sehat saling mencurigai dan saling mengkhawatirkan. Ketika kita sehat, keraguan tetap akan datang. Jangan-jangan kita atau lawan bicara kita adalah orang tanpa gejala. Pada saat pandemi ini, kesehatan bukanlah satu-satunya jaminan yang membuat aktivitas kerja kita maksimal, pergaulan kita maksimal. Kenapa? Karena virus ini telah membelenggu pergaulan kita dengan kekhawatiran penularan penyakit corona. Kemudian hal kedua yang harus kita renungkan adalah apa yang kita inginkan pada saat kita menderita sakit. Maka di zaman sebelum pandemi corona, pada saat kita sakit, kita disuapi oleh orang yang tersayang. Kita dipeluk, kita dicium, kita diselimuti
dan orang-orang yang kita cintai berdatangan untuk menengok dan menjenguk kita. Semua mencurahkan perhatian kepada kita pada saat kita sakit. Tetapi tidak halnya ketika pandemi ini mewabah. Pada saat penyakit itu datang merasuki diri kita, maka tak ada lagi orang-orang yang kita cintai. Tak ada yang menyuapi, tak ada yang mengelus, bahkan memeluk apalagi. Semua menjauh dan kita diisolasi, seolah-olah kita tak punya siapapun. Itulah mungkin yang mengkhawatirkan dan menakutkan bagi kita dari virus ini. Kemudian apa yang kita inginkan pada saat menjelang kematian? Sebelum corona datang, orang berdatangan pada saat kita menjemput ajal. Di samping kanan ada saudara kita, samping kiri ada anak kita, dan di sekeliling kita ada orang-orang yang tersayang membimbing kita, menasehati kita menuju peraduan terakhir dalam kalimat takdir yang maha kuasa, yaitu kematian. Bahkan setelah itu, keluarga yang ditinggalkan tidak akan terlalu menyedihkan, karena orang akan berdatangan mengantarkan jenazah anggota keluarga kita, kemudian menguburkan bersama dan berdoa bersama, kemudian kembali ke rumah kita untuk memberikan nasihat dan bertawakal, karena ini adalah takdir. Tetapi apa yang terjadi pada saat pandemi ini? Orang yang meninggal karena virus corona diasingkan, diabaikan. Tak ada seorang pun yang diperbolehkan mengantar, menengok, berdoa tanpa batas. Hal itu kita tidak bisa lakukan. Oleh sebab itu, tidaklah berlebih jika kita sebagai insan merasa khawatir, was-was dan takut dengan pandemi ini. Memang sehat, sakit dan mati adalah takdir. Tetapi COVID telah menjadikan satu penyebab yang menakutkan dengan penularan yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita rapatkan barisan. Mari kita samakan visi kita, samakan pendapat kita, bahwa rasa was-was khawatir terhadap COVID ini kita tindak lanjuti dengan doa, usaha, dan ikhtiar serta kewaspadaan yang penuh untuk seluruh masyarakat. Mari rapatkan barisan, mari perangi COVID ini dengan selalu siap siaga, menjaga diri, keluarga, lingkungan, dan mengikuti aturan protokoler yang sudah ditentukan oleh pemerintah yang sangat menyayangi kehidupan masyarakatnya. Saat ini yang telah melakukan Semoga tetap waspada dan mentaati virus ini seluruh peraturan protokoler segera pulang. di Kabupaten Majalengka melalui Waiza maritu bahwa pemerintah yahdi, yang tertinggi apabila sampai kita sakit, RW dan RT. maka Allah yang menyembuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum